Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Kita tidak boleh meremehkan orang ini, ujar seseorang dengan nada tegas, dan wajahnya memancarkan keseriusan tanpa sedikit pun gurauan. Ia memandangi pertempuran sengit di tengah ring dan melanjutkan. Orang ini telah membantai banyak saudara kita. Namun, mau bagaimana lagi? Semua ini adalah bagian dari takdir. Tidak peduli seberapa cerdas atau strategis seseorang, keberuntungan tetap memiliki peran besar. Jika mereka tewas, itu hanya karena nasib buruk yang menimpa mereka. Jadi sekarang, lihatlah situasi ini, dan ini adalah pengepungan. Bahkan jika dia benar-benar reinkarnasi dari seorang penguasa besar, lalu apa yang bisa dia lakukan untuk melawan ini semua? Nampaknya, dia pun pasti akan mati. Kita bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Tambah yang lain, suaranya penuh kepastian. Apalagi, 3 putri kita sedang berada di sini untuk mengawasi semuanya. Saat ini, jauh di kejauhan, berdirilah sesosok wanita dengan sikap teguh, dan itu adalah Suye, putri ketiga Taiksu. Meski menerima tatapan yang penuh kebencian dari sekitarnya, wajahnya tetap datar tanpa menunjukkan emosi apapun. Nampaknya mengikuti Xiaoyan selama ini telah membuatnya belajar banyak hal. Ia tidak hanya berkembang secara pengetahuan, tetapi juga mengalami perubahan besar dalam emosinya. Dalam beberapa hal, dia bukan lagi putri ketiga yang dulu dikenal oleh rakyat Taiksu, dan Su Yu kini seperti bagian dari kelompok Wu. Namun, perannya dalam kelompok ini bukanlah atas pilihannya sendiri, melainkan keadaan yang memaksanya berada di posisi tersebut. Meskipun begitu, dia tetaplah putri ketiga dari Taiksu, meski kini terlihat berbeda. Terlihat, sorot matanya yang penuh kekhawatiran adalah bukti bahwa di balik sikap dinginnya, dia masih peduli pada para pejuang kuat yang mewakili Taiksu. Namun, apa yang dia dapatkan sebagai balasan? Tatapan dingin, ejekan sinis, dan sarkasme yang terus-menerus dari orang-orang yang seharusnya menjadi saudara seperjuangannya. Orang-orang itu jelas memendam prasangka mendalam terhadap Su Yue, terutama setelah kembalinya dia dari Shenxi. Mereka tidak hanya menolak berdiri di sisinya, tetapi juga secara terang-terangan menunjukkan ketidakhormatan mereka. Kata-kata pedas mereka semakin mempertegas ketidakpercayaan mereka terhadapnya. Su Yue, meskipun terluka secara emosional, telah mulai terbiasa dengan lingkungan yang keras ini. Bahkan, komentar menyakitkan dari mereka yang memiliki darah yang sama dengannya kini terasa lebih seperti duri asing daripada sambutan hangat seorang saudara. Namun, suasana di arena berubah ketika suara ledakan besar tiba-tiba terdengar. Kini di tengah arena, seorang pejuang dari tingkatan ketiga terlihat mencoba bertahan melawan serangan Xiaoyan. Meski dia bertahan lebih lama dibandingkan para pejuang sebelumnya, hasil akhirnya tetap tidak berubah. Kesombongan yang awalnya memenuhi wajahnya kini digantikan oleh ketakutan mendalam. Tubuhnya terbakar habis, mengeluarkan aroma menyengat, seolah-olah api yang membara tengah menghabisi sisa-sisa harapannya. Dia berusaha bertahan hidup, tetapi segalanya sudah terlambat, dan tidak satupun dari para prajurit Taiksu yang bersedia maju untuk membantunya. Di sisi lain, Xiaoyan dengan bantuan klon emasnya, mampu mengalahkan lawan yang bahkan dianggap sebagai salah satu pejuang terkuat dari tingkatan ketiga. Setelah berhasil mencapai tingkat keabadian ilahi, Xiaoyan kini memadukan kekuatan elemen api dan petir, menciptakan serangan yang tidak tertandingi. Kekuatan seperti ini jelas berada di luar jangkauan para prajurit Taiksu biasa, dan setelah bertahun-tahun mengakumulasi kekuatan, Xiaoyan akhirnya melepaskan potensinya yang sesungguhnya. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa kekuatannya akan mencapai tingkat ini. Para pejuang tingkatan ketiga yang menjadi kebanggaan Taiksu, kini terlihat seperti bayangan yang tidak berarti di hadapannya. Kini Xiaoyan memandang sekeliling arena, tempat para pejuang Taiksu berdiri dengan ekspresi bingung dan cemas. Apa ini hasil terbaik kalian? Gumamnya dalam hati. Hingga saat ini, tidak satupun dari mereka berhasil menyentuhnya, apalagi melukai tubuhnya. Jika pertempuran terus berlanjut seperti ini,
Hanya masalah waktu sebelum mereka kehilangan lebih banyak pejuang tanpa hasil yang berarti, para pejuang Taiksu tidak mencapai hasil seperti yang mereka harapkan. Hingga saat ini, serangan mereka bahkan belum mampu melukai Xiaoyan sedikit pun. Setiap jurus yang mereka lancarkan seolah terhalang oleh tembok tak kasat mata yang tidak bisa mereka tembus. Jika mereka terus bertindak gegabah seperti ini, bukan hanya usaha mereka yang akan sia-sia, tetapi Taiksu juga akan kehilangan lebih banyak pejuang kuat tanpa hasil yang berarti. Strategi ini jelas tidak masuk akal, dan mereka mulai menyadari bahwa pendekatan ini hanya membawa kehancuran pada pihak mereka sendiri. Di sisi lain, para pejuang sejati Taiksu, mereka yang benar-benar dianggap sebagai inti kekuatan, tampaknya masih belum bergerak. Mereka berdiri di pinggiran arena, mengamati dengan tatapan penuh perhitungan, seolah menunggu saat yang tepat untuk turun tangan. Namun, tatapan hidup dan aura membara dari Xiaoyan membuat mereka ragu-ragu untuk melibatkan diri, karena mereka tahu pria ini bukanlah lawan biasa. Kemudian di tengah kekacauan ini, Suyu hanya diam, tetapi pikirannya terus bekerja. Ada sesuatu dalam cara Xiaoyan bertarung yang membuatnya merasa bahwa dia sedang dilindungi. Pandangan matanya yang dingin berubah menjadi penuh pertimbangan, menandakan bahwa dia mulai menyusun rencana dalam pikirannya. Apa yang bisa aku lakukan untuk membantunya? Pikir Suyue. Dia memandang para pejuang Taiksu di sekelilingnya dengan rasa frustrasi. Apakah mereka tidak lebih dari sekadar kumpulan pengecut? Apakah mereka ini yang disebut pejuang Taiksu? Gumamnya nyaris tanpa suara. Sementara itu, Xiaoyan berdiri tegak di tengah ring. Matanya memandang musuh-musuhnya dengan tatapan tajam penuh penghinaan. Saat ini, suaranya menggema di udara, penuh dengan arogansi dan kekuatan. Pertarungan ini hanyalah perjuangan sia-sia dari binatang yang sudah terpojok. Jika kalian benar-benar ingin mati, silakan maju, maka aku akan mengabulkan keinginan kalian. Dari barisan pejuang, seorang pria dengan wajah garang akhirnya melangkah maju. Aroma darah yang pekat menyelubungi tubuhnya, menandakan bahwa dia adalah seorang pembunuh tanpa belas kasihan. Di belakangnya, melayang sebuah pedang hitam yang dikenal sebagai pedang pencabut jiwa. Pedang itu tampak pekat seperti tinta, dengan permukaan yang memantulkan cahaya samar dari cermin kecil yang menempel di bilahnya. Pedang tersebut dihiasi dengan 9 segel emas yang memancarkan aura kuno dan mematikan. Pedang ini adalah bukti kehebatanku, dan dengan pedang ini, akulah yang terkuat di Taiksu, serunya dengan percaya diri. Namun, meski perkataannya penuh keyakinan, auranya tidak mencerminkan energi spiritual murni. Sebaliknya, kekuatan yang dia miliki tampak berasal dari darah dan kematian yang telah dia ciptakan sepanjang hidupnya. Dari kejauhan, suara Anking terdengar pelan namun penuh wibawa, menembus kebisingan di arena. Putuskan sekarang, apakah kamu akan maju atau kamu membiarkan dia mati? Katanya dengan nada yang tidak mengizinkan bantahan. Sebagai salah satu tokoh penting di Taiksu, perintah Anking adalah hukum, dan tidak ada yang berani menentangnya. Di sisi lain, Xiaoyan tetap berdiri tanpa rasa takut. Sebelumnya, dia telah mengalahkan seorang pejuang tingkatan ketiga yang dianggap sebagai salah satu dari sedikit pejuang terkuat di Taiksu, dan hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatannya tidak bisa diremehkan. Mungkin kita harus menyerang bersama-sama, usul salah satu pejuang di barisan belakang. Matanya memancarkan kegelisahan. Hanya dengan kekuatan gabungan kita mungkin bisa memastikan dia mati. Akhirnya, dua saudara yang dikenal sebagai pejuang tingkatan ketiga, masing-masing berada di level 6 dan 7, memutuskan untuk maju. Mereka bertukar pandangan, saling mengangguk dengan keyakinan penuh. Jika kita bersatu, tidak ada yang bisa menghentikan kita, kata salah satu dari mereka dengan nada percaya diri. Dengan aura yang meledak-ledak, mereka bersiap untuk menyerang. Lalu keduanya melesat ke arah Xiaoyan, dan tubuh mereka berubah menjadi bayangan merah yang bergerak cepat, meluncur ke tengah ring. Sorak-sorai dari para pejuang di pinggir ring mulai terdengar, seolah mereka yakin bahwa pertarungan ini akan segera berakhir dengan kemenangan Taiksu. Namun, di tengah keyakinan itu, ada bisikan, keraguan yang mulai merayap ke dalam hati mereka. Salah satu prajurit berbisik,
Apakah reinkarnasi penguasa besar ini benar-benar sekuat itu? Dan jika dia hanya sekuat ini, bukankah kita terlalu membesar-besarkan dia? Tetapi dalam hati mereka tahu bahwa kekuatan Sioyan mungkin jauh melampaui apa yang terlihat. Kini, Arena telah menjadi saksi bagi pertarungan besar yang akan menentukan nasib kedua belah pihak.